Ada baiknya anak-anak Bapak periksa di kanan dan kirinya apakah sudah bersih atau masih ada sampah. Sudah? Sudah. Iyalah, buang dulu pelan nggak apa-apa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya ketua kelas langsung pimpin doa. Richard, dipersilakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, dengan kita berdoa untuk kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang menuju sore anak-anak Bapak semuanya. Siap, menuju sore, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya, Bapak telah memberikan tugas kepada Ananda. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya Bapak mengambil absen terlebih dahulu. Oke? Baik, Pak. Kenapa kok kasih di sini? Oke, Bapak ambil absen melalui aplikasi kita ya. Yang pertama, Pinky Lestari, Ada, Pak. Septu Yola, Fauzia, Ada, Pak. Nifa, Ada, Pak. Tasya, Ada, Pak. Damira, Tita, Ada, Pak. Richard, Iya. Nanda. Oke. Kenapa Anda ketawa? Bapak juga jadi ketawa nih. Oke, siap. Berarti hadir semua? Hadir ya? Ada, Pak. Ada nggak hadir, Pak? Siapa? Uti. Oh, Uti. Uti kenapa dia? Terakhir, Pak. Oh iya, Putri Rahmadani Ridwan. Oh iya. Berarti dia sakit ya? Suratnya ada? Ada, Pak, ada, Pak. Bisa lihat, Pak. Mana? Oke, Putri Rahmadani Ridwan. Oke, sesuai dengan pertemuan sebelumnya, Bapak telah memberikan tugas kepada Ananda. Dan tugas itu berupa mind map dengan materi apa? Ada yang ingat? Pak, Apa? izin ke toilet, Pak. Oh iya. Ya Allah. Silakan bicara. Ada yang ingat kita bikin mind map tentang materi apa? Pembelahan sel. Oke, silakan diangkat tugasnya anak-anak Bapak yang membuat tugas agar Bapak tahu siapa yang membuat dan siapa yang tidak membuat. Titia nggak ada, Titia, Pak. Titia mana? Ada, Pak. Gimana? Oke, cakep, luar biasa sekali dia. Berarti semuanya membuat ya? Ya, Pak. Nah, oh iya, Bapak tidak memiliki spidol. Apakah ada anak-anak Bapak yang memiliki spidol? Ada. Boleh Bapak pinjam? Ini ya. Oh itu penasaran. Oke. Jadi sekarang tanggal berapa? Dua, Pak. Tanggal 2, Pak. Harinya lupa, Pak. Mami juga. Tanggal 2. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini tentang Pembelahan sel. Pak, izin masuk ke kelas. Oke, Via, silakan. Pembelahan sel. Nah, untuk pembelahan sel kita mengenal ada yang namanya dua macam sel, yaitu ada yang bisa menjawab? Ada, Pak. Sel Pinky apa Pinky? sel prokaryotik dan eukaryotik, Pak. Oke, sini Bapak tulis ya. Ya, Pak. Ada dua macam sel,
yaitu apa tadi Pinky? Prokariotik dan eukariotik, Pak. Oke, ada yang namanya sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Tetapi sebelum kita membahas yang dua ini, Bapak ada yang perihal itu pembelahan sel. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu pembelahan sel? Boleh ya? Pembelahan sel. Pembelahan sel. Sel yang membelah. Iya benar, sel yang membelah dan juga sel itu ada gini, bagian terkecil dari makhluk hidup disebut dengan Sel. ya, benar sekali. Dan juga sekelompok sel yang bentuk dan fungsinya sama itu disebut dengan jaringan. Benar sekali Fauzia. Jadi Fauzia memang benar-benar dibuat mind mappingnya jadi mengerti kayak gitu. Dan juga dari jaringan itu juga ada beberapa macam jaringan yang bekerja sama membentuk suatu organ atau alat tubuh seperti itu. Dan juga bisa Anda lihat di LKS-nya di halaman 28. Itu juga ada mengenai perihal pembelahan sel seperti itu. Dan juga ini ada beberapa macam organ yang akan terangkai dan membentuk suatu sistem organ seperti itu. Selanjutnya, beberapa sistem organ membentuk suatu organisme yang berupa tumbuhan atau hewan, dan antara sistem organ yang terdapat makhluk hidup bekerja saling Berkaitan, Pak. benar sekali berkaitan kayak gitu. Nah, kali ini kita bakal langsung masuk ke struktur. Ada dua macam sel atau yang biasanya kita kenal dengan struktur sel. Itu ada dua, yaitu yang pertama prokariotik dan juga eukariotik atau eukariotik. Eukariotik, Pak. Eukariotik gitu. Tulisannya emang eukariotik tapi bacanya eukariotik seperti itu. Nah, untuk sel prokariotik ada yang bisa menjelaskan ke Bapak apa itu sel prokariotik? Boleh Fauzia? Sel yang prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, Pak. Oke. Tidak memiliki membran inti. Membran inti ini biasa disebut dengan apa nih? Oke, nukleus. Ada lagi Fauzia? Oh itu aja. Yang lainnya ada yang bisa menjawab? Oh sama. Oh Jamila apa? Kalau dilihat dari titik selnya, prokaryotik itu pasti memiliki dinding sel yang terdiri dari polisakarida atau peptidoglikan, Pak. Panjangan apa? Memiliki apa tadi Jamila? Lupa apa? Peptidoglikan. Memiliki apa? Peptidoglikan. Hah? Peptidoglikan, Pak. Oke, benar sekali. Kayak gitu. Keren. Nah, sedikit tentang sel prokariotik, yaitu sel prokariotik berasal dari kata prokariota yang berasal dari bahasa Yunani. Seperti itu, karena di biologi kita sering berkaitan dengan bahasa Yunani atau bahasa Latin, benar sekali. Yaitu berasal dari pro yang artinya Belum. ya benar, dan kario yang artinya Inti. ya kernal atau inti atau yang disebut dengan nukleus. Kayak gitu. Dan sel prokariotik ini tidak memiliki yang namanya nukleus kayak gitu. Dan materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi yaitu disebut dengan yang namanya Nukleoid, ya Pak. benar, nukleoid kayak gitu. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah nukleoid ini dengan bagian sel lainnya seperti itu. Oke, dan juga ini sel prokariotik juga tidak memiliki sistem endomembran atau membran di dalamnya, dan seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi kayak gitu. Sedangkan selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan tidak memiliki yang namanya klorofil. Kloroplas kayak gitu.
dan biasanya mempunyai struktur yang berfungsi sama dengan keduanya, yaitu mesosom dan kromator. Gitu. Nah, setelah ini Bapak bakalan melihatkan kepada Ananda semua bagaimana pembelahan sel prokaryotik itu. Sebentar ya. Ya, Pak. Nah, ini nah, pembelahan sel prokaryotik yaitu pada pembelahan biner. Gambar di prompter ini apakah Anda bisa melihat? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kali ini tentang pembelahan binar. Yaitu yang pertama di satu sel itu ada yang namanya dinding sel, membran inti, dan juga di dalamnya ada yang namanya DNA. Nah, ini tuh disebut dengan perihal replikasi DNA dan elongasi seperti itu. Dan juga lama-kelamaan itu di bagian tengahnya akan mencoba untuk benar membelah, yaitu dinding sel dan membran plasma mulai membelah seperti itu. Dan nanti lama-kelamaan septum terbentuk dan DNA-nya juga terpisah seperti ini. Dan lama-kelamaan nanti juga akan yang namanya sel terpisah menjadi dua seperti itu. Dan ya, bisa kita lihat di sebelah kiri ini gambar melalui mikroskop. Ya, mikroskop seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat ini ada namanya DNA-nya seperti ini. Dan juga ini bagian yang septumnya, yang bagian untuk pemisahnya. Dan di tengahnya tentu ada yang namanya dinding sel seperti itu. Oke, selanjutnya ini pembelahan binar pada bakteri seperti itu. Dan kalau untuk pembelahan hampir sama dengan yang Bapak jelaskan tadi, tapi Bapak mau Bapak menjelaskan kembali bagaimana proses pembelahan binar ini. Apakah ada dari anak-anak Bapak yang bisa menjelaskan slide di depan ini? Oke, dan Mira dipersilakan langsung maju ke depan. Baiklah teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan slide pembelahan binar pada bakteri ini. Seperti yang teman-teman lihat, itu merupakan gambar aslinya di mana terbentuk membran plasma sehingga sitoplasmanya terpisah antara dua sel tersebut. Seperti yang kita ketahui, awalnya kan dia memiliki sitoplasma dan membran plasma yang berbeda. Ketika terjadi pembelahan binar, dia akan menjadi dua, membran plasma dan juga sitoplasmanya. Nah, ini gambar animasinya, di mana yang pertama kromosom bakteri menempel pada membran plasmanya. Kemudian bagian DNA atau materi genetiknya ini akan menempel dan mengalami replikasi atau pembelahan. Nah, di sini dia mulai membelah, mulai terbentuk septa di sini, cuman belum secara utuh. Kemudian nanti lama-kelamaan akan terbentuk septa yang utuh sehingga terbentuk dua sel aneka. Oke, baik, terima kasih Damira. Nah, jadi anak-anak Bapak sudah jelaskan bagaimana pembelahan yang sebenarnya seperti itu. Dan juga tadi juga Bapak jelaskan dan juga tadi sudah disampaikan kembali oleh anak Bapak Damira seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sel prokaryotik. Tentunya teman dari sel prokaryotik ada yang yaitu sel eukaryotik. Nah, sel eukaryotik sendiri anak-anak Bapak ada yang bisa menjelaskan apa itu sel eukaryotik? Kebalikan dari sel prokaryotik, yaitu tidak kalau eukaryotik memiliki membran inti, terus juga apa lagi? Dia tidak memiliki dinding sel kecuali pada tumbuhan, Pak. Dia juga memiliki nukleus serta membran. Oke, luar biasa sekali. Nah,
sedikit kita bahas tentang sel eukariotik menurut bahasa Latin atau bahasa Yunani-nya, yaitu eu yang berarti sebenarnya dan karion yang berarti nukleus, seperti itu. Dan jelas eukariotik memiliki yang namanya nukleus, seperti itu. Dan eukariotik ini mengandung pengertian itu memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus. Oke, luar biasa. Tadi Yola mau menjawab, tapi kayaknya kayak ragu-ragu, nggak apa-apa. Dan juga untuk sel eukariotik ini itu ukurannya dari segi ukurannya juga lebih besar daripada eukariotik, seperti itu. Ukuran lebih besar. Kemudian apa lagi? Lebih banyak mengandung yang namanya DNA. Oke. Dan juga apa lagi? Sel-selnya juga yang namanya lebih rumit, seperti itu. Oke. Dan juga sel eukariotik ini adalah sel yang memiliki selaput inti ya. Dan materi genetiknya tidak tersebar melainkan dibungkus oleh selaput, seperti itu. Dan juga jenis-jenis dari sel eukariotik ada yang bisa menjelaskan apa saja? Tulis ke depan. Ada yang bisa? Lupa itu Pak. Apa? Kasih contoh satu lupa Pak. Sel protista. Bentar ya. Ada yang bisa? Boleh dilihat dulu di bukunya. Sel hewan Pak. Bentar. Apa yang bilang? Sel hewan Pak. Sel hewan. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan sel. Protista. Terus apa lagi? Sel tumbuhan Pak. Sel tumbuhan. Terus? Sel fungi Pak. Oke, benar sekali. Sel fungi. Seperti itu. Oke, tentunya dari sekian banyak yang sudah kita bahas, ada yang namanya itu perbedaan. Perbedaan dari sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik ini itu organisme yang intinya selnya tidak memiliki membran inti, yaitu prokariot, yaitu bakteri dan contohnya apa? Selain dari bakteri. Minggu kemarin juga sedikit Bapak ulas. Ada yang ingat? Selain bakteri ada yang namanya gam-gam biru, seperti itu, atau yang disebut dengan organisme prokaryotik, seperti itu. Dan juga nih anak Bapak, organisme yang di dalam selnya terdapat inti yang diselubungi oleh membran inti dikenal sebagai organisme eukaryotik, yaitu gam-gam. Selain dari gam-gam biru, jamur, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Nah, kali ini Bapak akan menampilkan ini perbedaan sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Sebelumnya melihat dari gambar, ada yang bisa menjelaskan bagaimana letak perbedaan antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik? Ada yang bisa? Siapa? Saya Pak. Boleh? Putri ya? Silakan Putri. Ini menurut sepengetahuan Putri aja nggak apa-apa? Ya, dari gambar ini aja nggak apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nah jadi berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan, yang pertama itu kalau dia prokariot berarti dia nggak ada batas antara ininya nih Pak. Apa ini namanya Pak?
Terima kasih banyak Putri. Sama-sama, Pak. Oke, nah sekarang kita juga akan membahas tentang pembelahan perbedaan sel ini, yaitu tadi dari inti kayak gitu. Sedangkan yang pertama prokaryotik tidak mempunyai membran inti, sedangkan eukaryotik memiliki membran inti seperti itu. Nah, untuk dari segi ukuran, ada yang tahu berapa ukuran dari sel prokaryotik dengan sel eukaryotik? Pak, Nah, kita boleh silakan. Prokaryotik dulu. kalau sel prokaryotik memiliki ukuran 1 sampai 10 milimikron, Pak. Ya. Sedangkan eukaryotik ukurannya 10 sampai 100 milimikron, Pak. Oke. Tadi membran inti ada atau tidaknya membran inti. Selanjutnya ukuran itu prokaryotik berukuran 1 sampai 10 milimikron, sedangkan eukaryotik memiliki ukuran 10 sampai 100 milimikron gitu. Nah, untuk selanjutnya itu bentuk dari kromosom. Bentuk kromosomnya gimana? Ada yang tahu? Kalau prokaryotik bentuknya sirkular, Pak. Kalau Ya. eukaryotik linear, Pak. Oke. Sirkular itu apa ya, Mira? Lingkar, Pak. Kalau linear Lurus, Pak. lurus atau garis seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bentuk dari kromosom ada yang namanya ada atau tidaknya memiliki yang namanya plasmid seperti itu. Nah, untuk prokaryotik apakah memiliki plasmid atau tidak? Memiliki, Pak. Oke. Berarti kalau prokaryotik memiliki plasmid, berarti eukaryotik tidak memiliki plasmid. Luar biasa sekali. Dan selanjutnya untuk jumlah RNA dari jumlah RNA dari prokaryotik dengan eukaryotik, kalau prokaryotik memiliki sedikit RNA, tapi kalau eukaryotik banyak seperti itu. Dan yang terakhir itu organel penghasil energi. Organel penghasil energi dari sel prokaryotik dengan eukaryotik apa? Eukaryotik, Pak. Apa? Kalau prokaryotik, Mesosom, Pak. oke, mesosom. Tapi kalau eukaryotik, mitokondria. Oke. Nah, sampai sini anak-anak bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Nah, karena materi kita juga udah selesai, kali ini bapak akan memberikan LKPD. Jadi anak bapak bagi atas 2 kelompok. Jadi untuk Pinky, Yola, Via dan Tia itu 1 kelompok, selebihnya itu kelompok satunya lagi seperti itu. Pinky sudah diitukan nama Pak survei tadi. Ya udah, Pak. Oke. Ya. Oke. Jadi ini untuk apa? Oh iya, bentar. Oke, nanti Bapak jelaskan ya. Iya, boleh. Kita kelompok dulu. Ini untuk kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 1 apakah yang mau ditanyain? Jadi ini tabelnya, terus kayak perbedaannya, gitu ya. Ya. Oke, ada yang jelas? Ini nama kelompok. Ya, nama ini kelompok 1, namanya siapa aja? Oke. Apa? Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, sedikit Bapak ingatkan, jadi di LKPD ini kita membahas tentang siklus sel. Jadi tolong paham ya, dan juga boleh ditanyakan. Iya, Tia? Ya, sebentar lagi, maybe 15 menit lagi, oke? Iya, ya kan ya? Ya.
Ya, ya nanti ada yang presentasi perwakilan dari kelompok masing-masing kelompok. Tapi satu aja kali ya. Bapak bakal lihat siapa yang paling antusias. Boleh dikerjakan? Boleh dikerjakan, itu bagiannya. Formatnya udah tahu kan? Udah paham? Jangan lupa dibikin nama kelompoknya karena itu penting. Ya. Tidak ada yang berbicara ya. Berbicaranya itu mengenai LKPD yang Bapak berikan. Jangan selain dari LKPD yang Bapak berikan. Seperti itu. Oke, sudah selesai? Anak-anak Bapak, apakah sudah selesai? Tunggu dulu Pak, 5 menit lagi ya Pak, boleh ya Pak? Boleh, boleh. 5 menit lagi ya. Mami. Dah? Semuanya? 3 menit lagi ya. Pak, Ya, ya. izin Pak. Ya, cepat ya. Iya Pak. 3 menit lagi kita Bapak. Kayaknya udah deh. Iya udah Pak. Nah, jadi ya anak-anak Bapak posisinya tolong dikembalikan seperti semula, menghadap ke depan kembali. Kembali ke tempat semula. Pak, Ya, ada bukunya di sana. di mana? Ini buku ya. Makasih Pak. Ya. Oke, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa di LKPD itu kita membahas tentang siklus sel seperti itu. Nah, kelompok mana yang mau tampil presentasi kelompok 1 atau kelompok 2? Oh, kelompok 2. Kelompok 2. Iya, kelompok 2, silakan. Nah, jadi di LKPD itu tadi Bapak setelah memberikan gambar seperti ini, jadi anak-anak Bapak menjelaskan bagaimana siklus sel itu seperti itu. Nah, siapa anak kita ya? Kita dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan mengenai siklus sel. Nah, jadi siklus sel ini terbagi 2, yaitu siklus M dan juga siklus I. Pertama itu berawal dari siklus I. Siklus I itu atau interfase terdiri dari 3 fase. Yang pertama itu ada fase G1. Nah, bisa teman-teman lihat pada fase G1 ini merupakan fase pertama yang merupakan fase pertumbuhan primer. Nah, setelah terjadi pertumbuhan primer pada fase G1, itu akan berlanjut ke fase S, yang mana pada fase S ini akan terjadi proses sintesis DNA. Nah, setelah sintesis DNA, proses ini akan berlanjut ke fase G2, yang mana pada fase G2 ini merupakan fase persiapan untuk membelah sel. Suaranya Ya, Pak. diperhatikan si Tita ya. Nah, jadi setelah sel itu telah siap untuk melakukan pembelahan, maka fase akan berlanjut ke fase M atau fase mitosis. Yang mana pada fase mitosis ini terdiri dari fase profase, metafase, anafase, serta telofase. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Tita. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, jadi kita ulang kembali mengenai siklus sel ini. Yaitu yang pertama tadi disebutkan oleh kita ada yang namanya fase pembelahan sel seperti itu. Nah, fase pembelahan sel ini disebut dengan fase ya, mitosis atau fase M seperti itu. Nah, kemudian ada fase pertumbuhan yang disebut dengan fase interfase seperti itu. Nah, dan untuk fase pertumbuhan atau interfase ini itu terbagi atas 3 macam fase. Yaitu yang pertama ada disebut tadi fase G1. G1 itu fase apa? Pertumbuhan primer, Pak. Oke. Fase pertumbuhan primer atau fase yang pertama kali ada pada fase pertumbuhan ini seperti itu. Ya, dan yang kedua ada yang namanya fase S. Fase S ini fase apa nih? Sintesis. Oke, fase sintesis. Dan yang ketiga ada namanya fase G2 atau fase pertumbuhan sekunder atau setelah dari fase
fotosintesis seperti itu. Dan sebelum sel memasuki fase mitotik dan siap membelah seperti itu. Nah, itulah makanya terjadi yang namanya proses pembelahan atau pembelahan sel tersebut. Nah, selanjutnya ada regulasi siklus sel gitu. Nah, untuk regulasi pada siklus sel ini itu berbeda-beda pada beberapa jenis sel seperti itu. Dan beberapa sel membelah secara cepat dan juga ada membelah secara perlahan seperti itu. Dan dilihat dari bagaimana sel ini membutuhkan waktu untuk berproses atau waktunya juga ada yang lebih lama seperti itu. Dan juga ada yang salah satunya itu regulasi dari siklus sel ini itu ada yang namanya sel kanker gitu. Salah satu contohnya sel kanker gitu. Nah, pada sel kanker ini itu pembelahannya itu terjadi secara cepat. Nah, makanya ketika orang mengidap penyakit kanker ini, biasanya kan ada yang cuma baru diketahui atau didiagnosa oleh dokter mengidap sel kanker baru sebulan. Tetapi setelah diketahui setelah di hari ini, saya beberapa hari kemudian sel kankernya dicek lagi, di ronsen lagi, itu lebih banyak seperti itu. Banyak ditemukan sel kanker di tubuhnya. Nah, itulah yang menyebabkan regulasi dari siklus sel itu. Begitu, seperti ya terjadi pembelahan sel secara cepat gitu. Dan sel anakan akan terus membelah menjadi dewasa dan dewasa dari bayangkan dari selnya itu pas masih muda sudah membelah gitu, seperti itu. Dan nanti bakalan ada sel-sel lainnya yaitu secara fungsional seperti itu. Paham? Oke. Dan juga tadi dari pembelahan sel itu ada yang namanya amitosis atau pembelahan binar. Ada yang namanya mitosis, yaitu tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Dan yaitu yang ketiga ada yang namanya meiosis, yaitu terjadi reduksi jumlah kromosom seperti itu. Oke, sebentar ya. Oke, Pak. Oke, selanjutnya tadi Bapak sudah menerangkan materi tentang pembelahan sel ini dan juga tentang siklus sel. Terus juga ada tadi kita diskusi kelompok mengenai siklus sel yang juga telah Bapak bahas barusan. Dan juga kali ini kita akan mengadakan kuis dadakan seperti itu. Jadi dari apa yang Bapak jelaskan tadi, Bapak harap anak-anak Bapak bisa menjawab soal yang Bapak berikan. Soalnya cukup 5 butir soal saja seperti itu. Dan waktu pengerjaannya itu sekitar 10 menit saja. Berarti satu soal dibuat dengan menggunakan satu soal dengan waktu 2 menit. Itu kan 10 menit 5 soal. Vicky, kerjakan ya. Dimulai dari sekarang. Seperti itu. Nah, waktu telah habis. Jadi anak-anak Bapak semuanya silakan tukar dengan teman sebangku. Seperti itu. Oke dulu. Cepat ya, cepat kerjakan. Fauzia sudah, Fauzia? Tukar dengan teman sebelah. Dan Mira dan Tita, jangan ada contek kan? Oke, langsung ditukar. Oke. Untuk soal nomor 1, itu jawabannya apa? Meiosis, Pak. Oke. Jawaban nomor 1 itu meiosis. Betul? Udah diperiksa nih temannya? Yang kedua itu jawabannya ada 4, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau cuma 3, Pak. 3 betulkan saja. 3 atau dia coba boleh 3 boleh 4 gitu. Jadi dibetulkan ya. Kalau 2 disalahkan. Enggak. Bapak salahkan, dia boleh 3 atau 4 cuman. Oke. Ada betul nih Pak? Oke. Selanjutnya soal nomor 3. Itu apa jawabannya? Mitokondria, Pak. Oke, mitokondria. Silakan dicek. Betul. Soalnya soal nomor berapa lagi? Nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya? Eukariotik. Apa? Ini yang kelima, Pak. Oh, ya. Nomor 4. Eukariotik. Oke. Eukariotik. Dan yang sebutkan sama si Fauzia tadi, nomor 5 apa?
sekali. Nah, silakan dikumpulkan kuisnya. Pinky udah Pinky? Iya, Dede sama Buka. Tadi sudah. Tasnya juga sudah. Oke. Oke, Bapak lihat sebentar ya. 100. Oh, rata-rata 100 semua nih. Alhamdulillah, berarti Bapak lihat dari hasil kuisnya anak Bapak itu dapat 100. Berarti anak Bapak mendengarkan dan memahami apa yang Bapak jelaskan di depan tadi, seperti itu. Tapi ada baiknya walaupun anak Bapak mendapatkan nilai 100, ada baiknya kita mereview kembali pembelajaran kita hari ini. Tentunya pertama pembelahan sel. Ada 2 struktur pembelahan sel. Apa namanya? Prokaryotik dengan eukaryotik. Nah, pertama untuk prokaryotik itu ciri-cirinya itu tidak memiliki dan juga memiliki. Benar sekali. Dan juga untuk eukaryotik itu ciri-cirinya apa? Ya benar. Terus juga banyak. Ya benar. Terus juga. Oke, cakep gitu. Terus juga jenis-jenis dari sel eukaryotik ada 4. Apa aja tadi? Boleh. Iya, sel hewan. Terus tumbuhan dan terakhir ada fungi. Dan tentunya ada perbedaan dari sel eukaryotik dengan sel eukaryotik. Nah, untuk perbedaannya apa? Pertama dari membran inti. Yaitu kalau prokaryotik, ya kalau eukaryotik memiliki membran inti atau nukleus. Dan juga dari ukurannya prokaryotik ukurannya berapa? 1 sampai. Ya, sedangkan eukaryotik berapa? Oke, dan juga habis itu apa lagi? Ada atau tidaknya plasmid, benar sekali. Dan juga tadi dia ada 6, masih 4 lalu. Habis itu ada? Ya, kalau jumlah RNA, kalau prokaryotik itu jumlahnya banyak atau sedikit? Benar sedikit. Berarti kalau prokaryotik sedikit, eukaryotik banyak. Dan yang terakhir itu ada yang namanya organel menghasilkan energi, seperti itu. Kalau prokaryotik itu energinya yang dihasilkan apa? Mesosom. Kalau eukaryotik mitokondria. Alhamdulillah, seperti itu. Berarti kali ini mungkin Bapak sangat senang mengajar di sini karena Ananda semuanya paham dengan apa yang telah kita bahas pada hari ini. Kali ini kita ngapain? Istirahat, Pak. Oh, istirahat. Oh, udah mau istirahat ya? Ya, kalau udah mau pulang, Pak. Oke. Mau asar dong. Tadi kan kita udah habis zuhur maksudnya. Oh iya, Oh iya. Oke, luar biasa sekali. Oke. Benar cakep. Itu Yola paling pintar. Dia langsung menanyakan tugas untuk minggu depan ngapain. Anak GO tuh ini. Oke, tugas minggu depan nanti bakalan Bapak upload di Google Classroom. Dan nanti silakan anak-anak Anda Bapak kerjakan. Dan juga syarat dari Bapak itu boleh bekerja sama, tapi tidak merugikan antara satu pihak, seperti itu. Materi lanjutannya tentunya perihal pembelahan sel. Yang bagiannya? Iya boleh. Iya boleh. Oke, pas ya. Aman. Pokoknya nanti kalau Bapak gimananya nanti Bapak infokan di Google Classroom. Seperti itu. Oke, jadi Bapak tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih buat Ananda yang sudah fokus dan paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Bapak sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin pamit ya. Ini spidolnya nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.